Halo, Oke. suara Juventini dimanapun berada, teman-teman fans berat Juventus yang udah nggak sabar lagi menanti konten baru kita di Suara Juventini. Kita jumpa lagi, kali ini sama gua Didi sebagai host. Gua coba akan membahas Vincere News. Ada beberapa materi, misalnya tentang latihan perdana Juventus di bawah asuhan Komando Nahkoda baru Thiago Motta. Kemudian Yoi. ada info juga pemain yang diminati oleh Motta. Kemudian kita akan membahas seperti apa nih peluang pemain-pemain yang sekarang udah gabung di sesi latihan perdana Juventus. Apakah ada yang berpeluang dipertahankan atau justru harus merelakan kepergian? Oke? Wah, Tentu sudah saja seperti juga. biasa kita gue nggak ngomong sendiri nih, gue udah ditemenin oleh teman-teman gue sebagai narasumber-narasumber paten yang udah nggak Paten asing lah lagi gitu. buat kalian. Kita perkenalkan dulu ya satu-satu. Yang pertama yang mirip Son Heung-min, ada boneka Doraemon, silakan. Halo semuanya, ketemu lagi di Suara Juventus ini di kolom berita Vincere News. Kali ini Mas Didi menjadi host dan bersama gue Bio dari sekitaran Jakarta Timur, tepatnya dari Cipayung. Bukan dari Korea ya, Oh, dari oke. Cipayung. Siap. Oke, Mas Bio dari Cipayung. Kita selanjutnya ke Mas-mas juga nih yang sama baju hitam, silahkan perkenalan. Halo teman-teman Suara Juventus ini, Vincere News kembali bersama gua Ricky dari Taman Mini, sebelahan rumahnya sama Bio. Yoi, Oke. tetanggaan kita sebenarnya. Udah nggak asing lagi ya artis Mm. suara Juventini dari Taman Mini yang satu ini. Oke, mantap. Jadi langsung aja nih gue coba mau ngangkat tema atau berita tentang Juventus yang siap menyambut era baru, menyongsong musim baru tentunya, menatap musim 24-25 ya. Dan Yes. baru saja kemarin memulai latihan perdana nih di Ya, Juventus, di markas Juventus tentunya. Nah, selain itu juga Mota memanggil pemain-pemain yang tidak ikut ke kompetisi kejuaraan kenegaraan ya. Nah, Iya, betul. gue coba mau nanya dulu nih ke Bro Bio, gimana Yes. tanggapannya tentang era baru Juventus di bawah Thiago Motta ini? Silakan. Pertama-tama gue lihat dari video-video yang disebar sama akun-akun Juventus, mau dari YouTube, Instagram, ataupun X, ataupun Twitter, itu kelihatan banget pemain Juventus sangat excited banget ya. Terutama kan ini era baru setelah kepergian Mister Allegri ya. Yang Iya, mana betul. masuknya Thiago Motta kemarin di hari pertama pun juga sudah kelihatan vibes-nya itu berbeda. Kemarin sama Allegri itu kelihatannya tegang-tegang banget. Cuma ini Thiago Motta datang dengan suasana yang baru gitu. Belum tahu kan kita Iya. Mota di belakang layar tuh gimana, biasanya kayak mana, Mm-mm. kalau latihannya gimana. Cuma karena mungkin dia pelatih yang masih muda, jadi tim Juventus kan memang masih banyak yang anak muda. Jadi kelihatannya vibes-nya Iya. bisa merangkul langsung sama tim Juventus. Terutama kelihatan dari beberapa pemain yang baru datang ke Continenza pun juga langsung apa ya gimana, kayak excited gitu loh. Jadi Iya. bukan Gak suatu sabar beban, gitu ya. tidak sabar. Kita pun yang nonton juga jadi ikut. Wah, ini kayaknya musim yang baru nih memberikan Iya. atmosfer-atmosfer baru gitu. Terutama si Perin dia sampai datang sampai smells good, smells. Nah, iya, Saya iya. merindukan harum ini, bau ini gitu. Terutama juga Motas di selepas latihan juga kelihatan kayak merangkul tim yang lain gitu, kayak bercanda, kayak duduk bareng, kayak latihan Iya. sistem-sistemnya baru kelihatan sih ada kontak-kontak yang bisa merasuk langsung ke pemain-pemain Juventus. Dan juga terutama ada pemain-pemain baru kan yang datang kemarin kayak Kevin Turam dan juga Iya. ya Thiago Jallo mungkin yang musim lalu baru bermain sekali tapi ini sudah langsung tune in ikut latihan dan juga banyak pemain dan juga fans yang datang berburu ada melihat kemarin Ali Salehman datang, Douglas Luiz datang. Tapi ini kelihatannya memang masih satu pertanda yang belum bisa kita bisa tebak ya apakah Juventus musim depan akan menjadi langsung bagus atau tetap main stagnan seperti sama Allegri karena kan pemainnya sebagian besar masih banyak mayoritas yang squad dari pemain-pemain yang di bawah asuhan Massimo Allegri. Semoga cepat belajar ya dari sistem-sistemnya Motabol ini karena kan Iya. terlihat kemarin Bologna dari tim yang biasa aja bisa langsung main di Liga Champions dan juga nih Juve kan Mm-mm. ini warna oranye gitu loh kayaknya oranye dan biru. Jadi semangat mudanya, semangat spirit barunya ini kelihatan banget beda gitu kayak ingin memberikan sesuatu yang fresh. Oke, berarti itu semangat baru fresh gitu ya menurut Ya, Bro Bio ya. Nah, jadi harus baru lah karena kan musim nah depan si bos kita Om El kan kemarin udah teriak
sama Gintoli. Kita harus race Scudetto di musim depan. Oke, jadi itu pendapat dari Bro Bio, teman-teman. Sekarang Yoi. kita mau dengerin pendapat dari Bro Ricky. Gimana Bro Ricky? Pendapatnya tentang era baru Thiago Motta ini? Oke, so happy ngelihatnya ya, sangat sangat Yes. menyenangkan gitu ya, aura-aura positif ditampilkan para pemain Juventus gitu. Walaupun memang ini baru panggilan pertama kan ya, first day training gitu ya. Jadi memang Mota berusaha untuk mencairkan suasana, dia berkenalan dengan pemain-pemain gitu. Kita melihat banyak wajah wajah baru rasa lama ya, ya kan? Ya, Iya betul. Ada Matias Sule, terus Ah, ada ada James MDS ya. Witten, ada MDS Pinsoglio. lagi ya. Jadi memang ini sangat-sangat menyenangkan gitu, sangat-sangat fresh banget gitu. Dan ada di beberapa foto yang ditampilkan Juventus gitu. Ada bahkan di postingan terakhir Juventus di Instagram pun dia memposting foto dengan apa namanya, ada tampilan tiga pemain Locatelli kalau nggak salah sama si Hans sama Mota sedang duduk bareng gitu. Dan itu kan Iya. seperti memperlihatkan sebuah keserasian gitu ya. Sepertinya Mota memang berusaha untuk mengakrabkan diri dulu gitu dengan para pemain gitu. Dan kita juga lihat di beberapa video yang ditampilkan sama Juventus ya di YouTube terutama di Grio kiper-kiper itu bahkan bermain ya, bahkan bermain gitu melakukan operan-operan pendek gitu. Jadi memang sepertinya sudah mulai ada racikan sistem gitu ya di hari pertama ini gitu. Jadi karena kan memang di Grio kan di apa namanya di transfer oleh Juventus kan karena memang pasti ada maksudnya gitu ya. Mota berusaha untuk memainkan sepak bola yang bisa semua player itu bisa bermain gitu, bisa bisa memegang bola gitu, termasuk kiper salah satunya gitu. Jadi memang kita mungkin bisa melihat dari video-video dan postingan-postingan yang ditampilkan Juventus sejauh ini fresh banget, semua pemain positif. Mungkin yang merasa deg-degan pemain-pemain yang lepas Yang dari masuk list pinjaman ya. ya, yang lepas dari pinjaman gitu. Walaupun kita nggak tahu siapa aja yang sudah masuk di listnya Mota, siapa yang harus dipinjamkan lagi, siapa yang harus dijual, kita belum tahu sampai saat ini gitu. Cuman sejauh ini yang ditampilkan oleh Juventus sangat fresh, sangat menyenangkan gitu, keakrabannya terlihat banget. Jadi kita sebagai fans memang sangat excited banget ya menanti musim baru Iya ini gitu. betul. Kita pengen lihat betul. bagaimana cara Juventus bermain bersama Thiago Motta ya, pelatih yang digadang-gadang bisa mengeluarkan bakat-bakat terpendam gitu ya. Dia memunculkan banyak nama-nama baru di Bologna kemarin gitu. Jadi kita tungguin bareng-bareng guys, stay tune terus gitu. Jadi ini Yuk, seru benar. banget sih. Gak Itu sih sabar Bang. ya. Oke, sip, sip, Ya. sip. Berarti memang di sini banyak hal yang bisa kita lihat ya dari yang ada di video tayangan maupun yang mungkin di balik layar juga. Yang penting diharapkan pemain siapapun itu yang dipertahankan harus punya pemahaman taktik terlebih Ya, dahulu tentang apa yang dimaui oleh Mota gitu ya. Karena yes, udah betul. kita lihat juga di media udah beredar ya nama-nama pemain yang kemungkinan tidak dipertahankan oleh Thiago Motta. Misalnya Ya, dari kiper Sesni, kemudian di Ya. sektor back ada Rugani, Siglio, Huijsen, MDS. Kostic. Nah, Mm-mm. MDS pasti itu udah list pertama. Udah kuncian ya, harus Kunci dibuang ya. tuh. Nah, yang di lini tengah ada McKennie, ada Arthur, bisa Nah, jadi juga Hans, ya. Caviglia. ya, Nah, kalau sektor penyerang ya yang paling santer tentu Chiesa ya. Kemudian Ya, ada juga isu Arkadius Soute, milik ya. ada Milik. Nah, kalau Banyak juga menurut ya ya, Bro, Mas ya. ya. ya itu makanya kalau dibikin satu Di kesebelasan satu tuh tim bisa formasi bisa. 4-3-3 itu. Iya betul. Ya, yang Nah, terlebih jadi dari kita semuanya, bener-bener kayak bongkar cuci gudang ini gitu. Cuci gudang. yang paling sedih dari semuanya ya cuman Chiesa sih dari nama-nama itu ya Bang ya mungkin ya. Kalau gua Iya. ya, kalau gua ngerasanya Chiesa Ya, sayang banget. tapi Sisanya terlepas kan. dari Ciesa siapapun dia, tetap tidak ada yang lebih besar dari klub kan, bro. Iya, Jadi betul, kita betul. Ya, coba memahami saja apa yang diinginkan oleh Mota, didukung oleh manajemen. Nah, menurut Bro Ricky nih, dari nama-nama tadi yang gue sebutin, yang sekiranya lebih menurut Bro Ricky itu punya potensi untuk digali oleh Mota itu siapa kira-kira? sampai saat ini belum bisa dipastikan sesungguhnya Bang, karena memang menurut gue Hmm, yang karena contoh kayak McKennie itu kan kita lihat penampilannya sendiri kan bagus banget ya di musim lalu ya, dia menampilkan banyak asis Ya. gitu ya, dia iya sudah benar. membuat banyak asis untuk kita di musim lalu gitu, tapi kan akhirnya kan kabar terbaru bahkan mau dilego lagi ke Aston Villa gitu, ada beberapa nama yang Hmm, pengen diambil lagi gitu. Terus yang kedua adalah Matias Sule gitu, Matias Sule itu menunggu nasibnya Chiesa sebenarnya Bang. Jadi kabar iya, terakhir yang gue baca itu adalah Matias Sule itu ada kemungkinan bisa diambil sama Mota kalau misalnya Chiesa tuh hmm, pergi gitu. Jadi iya, kan ini iya, kan iya, pilihan yang sulit ya. Jadi antara jadi betul. gimana ya Bang ya? Kalau dua-duanya bagus gitu menurut gua Hmm. gitu. Cuman kan bermain di posisi yang sama gitu. Jadi
masih belum bisa dipastikan ya Bang. Nama-nama yang disebutin tadi memang semuanya nggak ada yang aman sih Bang sebenarnya Oh, gitu. iya iya iya. Jadi iya karena yang lo sebutin tadi benar-benar gak ada yang aman namanya gitu. Jadi Benar benar-benar benar benar benar. nggak bisa Serba dipastikan tidak sih. pasti ya. Iya serba tidak Oke, pasti sih oke. Bang. Berarti itu kalau dari Bro Riki. Nah, kalau dari Bro Bio nih, dari sektor Portiere dan Difensore. Kalau Portiere udah Hmm. jelas lah ya. Kayaknya Ya, yang striker, sorry, yang penjaga gawang utama bakal diambil alih di Iya, Gre kan. Di Gre iyalah. iya. jadi nomor satu, kemudian bisa Hmm. jadi Perin yang backup. Kalau Masih Pinsoglio Perin. udah nggak tergeser lah. Nah, menurut lu di Difensore gimana, Bro Bio, Apanya mengenai nih? Difensore Juve yang kira-kira nih masih bisa layak buat Banyak pakai. digali Banyak potensinya untuk pakai. layak pakai gitu oleh Mota siapa nih? Itu kalau masuk daftar jual ya mungkin mungkin Rugani ya. Mungkin hanya Hmm, Rugani yang di list itu karena memang Iya. Rugani menjadi cadangan abadi juga dia orang Italia udah apa dari berbagai pelatih Juventus hmm. dari zaman Allegri terus si Sarri balik lagi Iya, iya, Allegri iya, iya, iya. Pirlo lah Pirlo. dia dia udah hatam nih Juventus mau main kayak apa gue siap lah gitu lu mau main 3 back oke 4 back oke 5 back oke. Eh, Terutama Rugani kan sudah hatam juga dengan kebiasaan Hmm, Juventus, hmm. mentalitas Juventus. Nah, terutama Rugani kan juga hitungannya sudah menjadi pemain senior ya. Mungkin juga di locker room Iya, iya. juga bisa memberikan pengalamannya kepada pemain muda. Toh kan Juventus back-backnya masih banyak Hmm. yang masih baru main Juventus gitu. Terutama Iya, Thiago benar. Jallo masih baru, Bremer pun hitungannya masih beberapa musim. Gatti Iya, pun baru dari Frosinone yang notabene main di Serie B, terutama main Serie A ini dia masih butuh banyak apa ya namanya masukan dan juga saran. Dia sih bagus, cuma iya. dari sisi pengalaman dan pengambilan keputusan masih kurang banget kalau untuk Gatti. Nah, ini Rugani mungkin bisa saya sedikit-sedikit menjadi mentor yang baik untuk adik-adik juniornya walaupun dia menjadi cadangan abadi. Jadi cadangan pun juga nggak pernah dia durhaka terhadap pelatihnya gitu, nggak pernah dia protes itu ibaratnya Dia juga gue pengen main kemarin enggak. bisa nyetak skor yang nyetak gol Iya, nih, itu gol yang gol fenomenal gol itu kan. gol injury time yang bikin kita lega akhirnya menang gitu. Nah, Nah, benar itu benar benar karena benar. Rugani itu bisa jadi super sub mungkin sebenarnya agak tanda kutip ya super subnya karena memang dia kadang bisa menjadi benteng yang bagus juga kalau misalkan temannya juga bagus gitu. Model-model Bonucci lah kalau menurut gue si Rugani. Cuma memang Iya, kalah iya, Tapi sinarnya mau iya. aja. dijual yo ke Ajax yo. Iya, ya Iya. dijual kan mungkin karena kita butuh pemain yang bisa dijual buat membeli pemain yang Makanya lain kan kemarin kemarin perpanjang mm-mm. kontrak ya. Diperpanjang kontrak pun Ya. dia direduce lagi gajinya Mau juga dia, so far iya. oke-oke aja Iya, kan dia iya, iya. baru baru belum lama nikah belum lama punya anak tapi hitungannya kan Iya. ya kalau kita di sini kan udah baru nikah mau punya anak gaji senangin kalau manusiawi di luar nalar manusiawi kan harusnya kan ah nggak mau Iya, deh gue mending pindah gitu tapi dia rela-rela aja di Juventus karena mungkin iya, dia iya. sudah nyaman dan cinta di Juventus. Sip, sip, mantap sekali Bro Bio. Jadi tadi yang kita bahas tentang pemain yang sekiranya masih dalam ketidakpastian apakah stay or leave ya kan. Jadi eh, nah ini ada hubungannya nih dengan materi kita yang berikutnya mengenai Hmm. minat Mota ke El Shaarawy, pemain dari klub rival kita, tapi walaupun bukan rival utama ya, ada Yes. AS Roma, pemain AS Hmm. Roma namanya Stephen Al Shaarawy. Nah ini ada hubungan dengan pemain yang tadi kita bahas salah satunya yaitu Philip Kostic. Nah, Yes. kabarnya Stefan El Shaarawy ini bakal di apa ya Slot deal. dilihat di scout oleh Juventus dan akan menawarkan Philip Kostic sebagai barter atau tukar tambah lah seperti itu. Hmm. Nah, menurut Bro Ricky gimana pendapat Bro Ricky tentang Stefan El Shaarawy ini? Apakah memang itu nama yang layak? Terus seperti apa kualitasnya? Silakan. Gimana gimana? Ya, Stephen El Shaarawy sebenarnya bukan nama baru ya Bang. Udah malang melintang lah di Serie A gitu. Ya, Gue kenal dia betul. pertama kali waktu di Milan dengan rambut Hmm. eksentrik ya, rambutnya ya. Ya, Ya. Benar-benar mohak kan waktu itu kan. iya Iya. Semuanya betul. gitu. Jadi memang El Shaarawy muda memang keren, gue akuin gitu. El Shaarawy Hmm. muda tuh fantastis lah, cepet mainnya, memang pemain Hmm. sayap yang diidam-idamkan gitu. Cuman beda waktunya dengan sekarang gitu. Jadi menurut gue ini juga gue agak kaget ya dengan berita ini ya karena memang tidak disangka-sangka ternyata Mota meminati pemain ini gitu. Iya, Jadi iya. gue tidak bisa berkata-kata ya sebenarnya buat apa gitu Mas. Maksudnya kenapa? Tapi kalau memang keputusannya untuk Ya. menawarkan Rostik ya 50-50 sih Bang ya menurut gua ya karena sama-sama gua nggak tahu bisa memberikan hasil yang cukup atau tidak untuk Juventus itu. Ini pandangan Ya. gua sebagai fans, gua merasa bahwa Rostik juga kurang udah tidak ada auranya lagi lah di Juventus ya. Dia tidak
dia bermain tidak bisa menusuk juga gitu. Sekarang juga asisnya juga udah mulai berkurang gitu. Jadi Iya. mungkin Mota ingin penyegaran ya di sektor serangan gitu ya, di sektor sayap terutama gitu. Jadi makanya muncul nama ini gitu. Cuman kalau gue sebagai fans sih gue melihatnya sebenarnya bukan pilihan yang bagus sih Bang ya. Ya Iya. nanti kalau Iya. misalnya teman-teman Suara Juventus yang nonton punya pendapat lain mungkin bisa tulis di kolom komen, itu oke nggak Sip. apa-apa. Tapi kalau dari gue sih ngelihatnya ini bukan pilihan yang bagus ya. Masih ada beberapa pemain mungkin yang bisa dimaksimalkan gitu Bang daripada harus merekrut Stefan El Shaarawy sih gitu sih Bang. Iya, iya. Oke, oke, Bro Ricky, siap. Jadi Ya, kita bisa nangkap ya posisi bahwa si El Shaarawy ini kan kalau di lapangan dia posisinya mirip lah sama Kenan Yildiz ya. Nah, Yes. iya diharapkan betul. dia bisa nge-backup Yildiz gitu. Nah, menurut Bro Bio gimana pendapatnya tentang El Shaarawy yang diminati oleh Thiago Motta ini gimana? Tanggapan gue sih takutnya ya. Kan kalau gue sih mengkhawatirkan si El Shaarawy ini pun juga sudah jarang main secara reguler di AS Roma Iya, ya sekarang. betul. Tetap menjadi cadangan juga sama. Walaupun Dan masuk timnas ya. iya, maksudnya juga itu kejutan kan timnas Italia tahun ini kan banyak jutaan nih. Iya, iya, Banyak iya. aneh-aneh dipanggil kan. Gue nggak mau Iya, nyebutin lah, iya, nggak iya. udah malu. Nah Kiper tapi terbaik bisa dipanggil ya. iya, makanya Gua makanya tadinya mau gue pakai jersey Italia nih tadinya. Oh, nggak jadilah, nggak makanya usah. udah nggak usah lah kita bahas timnas itu yang pelatihnya itu gitu aneh gitu loh, keputusannya aneh-aneh udahlah. Nah terlepas dari si Mota menginginkan El Shaarawy, takutnya sih gue sama kasusnya kayak Paldino meminati Moise Kean kan, sudut pandangnya lebih Nah, aneh itu malah. Tapi itu berkah itu buat Juve dong. iya, itu request langsung kan dari Paldino karena dia ingin menjadikan si Moise Kean ujung tombaknya di Fiorentina. Ya tapi kan mungkin selera pelatih, POV pelatih kan dari kacamata kita kan Ya beda ya. gitu. Iya, Mungkin juga siapa tahu kebutuhan Moise Kean bisa jadi striker Piala Dunia Italia nanti 2026 tiga kan. puluh gol bisa totalnya jadi, musim ini ya. bisa jadi. Tapi jangan ngegolin gawang Juventus nanti ya. Iya, iya. Nah ini kan takutnya gitu ya. Sarawi mungkin dia pengalamannya oke karena sudah bermain juga di luar Liga Italia gitu loh ya. Yang Ya, notabene mainnya pun di Liga Turki, tapi kan juga mencicipi liga-liga Eropa lainnya, Europa League sudah oke, Liga Champions juga oke, tapi pun Iya. Liga Champions sudah lama gitu dia merasakan ini juga ini jadi cadangan di Roma juga, tapi mencetak gol juga masih kadang beberapa match masih mencetak gol, beberapa assist juga. Terus kan ini juga oke kalau jadi super sub. Nah, ini kan memang diproyeksikan menjadi super subnya Kenan Yildiz ataupun Chiesa kalau Chiesa masih stay. Iya. Nah, ini kan si El Shaarawy juga kalau di compare sama si Kostic usianya sama 31 tahun, tapi agak lebih versatile si Kostic sebenarnya dari soal yes, betul. posisi ya, tapi dari soal kemampuan untuk menyerang, dari Ya, kemampuan dia secara role, dari secara skill ya memang kalau untuk kebutuhannya untuk backup si Yildiz ataupun Chiesa atau Sule ya El Shaarawy jawabannya memang karena sudah pengalaman di Serie A dan Iya. sudah pengalaman cadangan juga ya Iya, udah benar-benar. mungkin si El Shaarawy memang jadi kebutuhannya Mota di musim depan kalau misalkan memang Juventus mengamini hal tersebut. Dan memang kalau untuk Kostic ya memang sudah habis juga sih menurut gue musim kemarin itu ya, nol assist gitu loh. Ini sebagai yes, pemain yang spesialis crosser gitu ya yes. apa yang Tidak dicari gitu sesuai loh. ekspektasi ya. Ya, Gol nggak ada, assist nggak ada, ya udahlah. habis ya. Memang Kostic memang terakhir juara di Frankfurt itu ya memang peaknya dia ke Juventus Ya, mungkin sudah sisa-sisa kemampuannya di musim terakhir kemarin ya udahlah. Apa yang Iya. ditampilin si ya, Kostic jauh banget apa yang ditampilkan oleh Iling Junior yang notabene juniornya dia di bawah jauh banget gitu loh. ya. Iya, Tapi betul, kalau untuk betul, betul. keputusan si Mota mau mendatangkan El Shaarawy untuk dikembangkan si Kostic yang mungkin nanti ada swap deal ataupun ada kesepakatan yang lain, gue sih kalau dari gue oke-oke aja selama si El Shaarawy menjadi backupnya Yildiz dan juga Ya. Chiesa. Iya, 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 iya. Oke, 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 Bro Bio, thank you pendapatnya, suaranya. Jadi, simpulannya El Shaarawy diminati Mota silahkan aja, tapi Mm, itu mm, bukan mm. sebagai starter ya. Kalaupun untuk Yes. opsi backup, Mm, untuk mm. cadangan, cadangannya Yildiz sih oke-oke aja gitu ya. Siap, siap. Yes. Oke, nggak berasa nih Mm, kita udah di penghujung sesi nih. Kita mm. akhiri dulu deh obrolan yang sekarang. Kita bakalan tetap jumpa lagi, jumpa terus karena kita selalu nggak pernah bosen bahas Ngomongin Juventus. tuh. Oke, thank you ya Bro Bio, Bro Ricky Thank atas you, Mas kesempatan Didi. atensinya. Jadi teman-teman suara Juventus ini Mm, semua, gua nggak bosen-bosennya ngingetin mm. kita harus
selalu mendukung channel kesayangan kita ini Suara Juventi ini. Caranya gimana? Tentu saja dengan subscribe, like, share, and komen pastinya. Apapun pendapat kalian silahkan berkomen di channel Suara Juventi ini kesayangan kita ini. Yes. Penghujung kata, Vino alla fine. Forza Forza Juve! Juve! Mantap.